Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru, yaitu kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Kompetensi dasar di sini yaitu yang pertama menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, dan yang kedua menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya indikator di sini yaitu yang pertama menentukan rumus suku Kn dari suatu barisan aritmatika, yang kedua menentukan jumlah suatu deret aritmatika, yang ketiga menyajikan hasil, menemukan pola barisan dan deret dalam penyelesaian masalah sederhana, dan yang keempat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, serta menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, sebelum kita mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu barisan bilangan. Jadi barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan suatu aturan tertentu, ya. Jadi bilangan yang diurutkan berdasarkan aturannya. Sebagai contoh di sini untuk barisan yang pertama ada 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, jika dilihat pada barisan yang pertama ini, maka kira-kira bilangan selanjutnya setelah 13 ini berapa? Ya. Tentu kita akan jawab 15. Nah, dari mana kita tahu? Karena dari 3 ke 5 kan tambah 2, atau 3 tambah 2 sama dengan 5. Dari 5 ke 7 kan tambah 2, atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, dari 7 ke 9 juga sama, tambah 2, atau 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, jadi setiap bilangan selanjutnya ditambah dengan 2. Maka bilangan selanjutnya setelah 13 ini berapa? Ya, kita tambah juga dengan 2. Jadi 13 tambah 2 sama dengan 15. Jadi bilangan selanjutnya adalah 15. Nah, selanjutnya untuk barisan yang kedua ada 28, 25, 22, 19, 16 dan seterusnya. Nah, jika dilihat pada barisan yang kedua ini, maka kira-kira bilangan selanjutnya setelah 16 ini berapa? Tentu jawabannya adalah 13. Nah, dari mana kita tahu? Karena dari 28 ke 25 kan kurang 3, atau 28 dikurangi 3 sama dengan 25. Dari 25 ke 22 juga sama, kurang 3. Atau 25 kurang 3 sama dengan 22. Dari 22 ke 19 juga sama, kurang 3. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 16 ini berapa? Ya, kita kurangkan juga dengan 3. Jadi 16 kurang 3 sama dengan 13. Jadi bilangan selanjutnya adalah 13. Oke. Untuk barisan yang ketiga ada 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Nah, jika dilihat pada barisan yang ketiga, maka kira-kira bilangan selanjutnya setelah 64 ini berapa? Nah, kita lihat. Dari 2 ke 4 ini kan kira-kira berapa? 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya dari 4 ke 8 juga sama, kali 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya dari 8 ke 16 juga sama, kali 2. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi bilangan selanjutnya itu dikali dengan 2. Jadi bilangan selanjutnya setelah 64 ini berapa? Ya, kita kalikan juga dengan 2. Jadi 64 kali 2 sama dengan 128. Jadi barisan bilangan adalah bilangan yang diurutkan berdasarkan aturannya, seperti itu. Selanjutnya yang pertama, langsung saja ada barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutannya. Nah, kita lihat contoh di sini. Untuk barisan pertama ada 1, 4, 7, 10, 13, 16,
dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan barisan aritmatika mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, bilangan-bilangan yang menyusun pada barisan ini disebut dengan suku-sukunya. Jadi 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan suku-sukunya. Jadi setiap dua suku barisan yang berurutan mempunyai beda atau selisih yang tetap. Nah, kita lihat. Selisih antara 4 dengan 1 kan 3. Atau 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya kan? Selanjutnya selisih antara 7 dengan 4 juga sama. Yaitu 3. Atau 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya selisih antara 10 dengan 7 juga sama. Yaitu 3. Atau 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 16 ini berapa? Ya, sama juga. Bilangan berapa yang apabila dikurangi 3 menghasilkan 16? Nah, tentu jawabannya adalah 19. Nah, karena selisih antara 19 dengan 16 juga sama, yaitu 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk baris yang kedua ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang menyusun pada barisan ini disebut dengan suku-sukunya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya disebut dengan suku-sukunya. Nah, kita lihat. Selisih antara 10 dengan 5 kan 5. Atau 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, selisih antara 15 dengan 10 juga sama, yaitu 5. Atau 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Nah, selanjutnya selisih antara 20 dengan 15 juga sama, yaitu 5. Jadi setiap dua suku barisan yang berurutan mempunyai beda yang sama atau selisih yang sama, yaitu 5. Nah, maka bilangan selanjutnya setelah 30 ini berapa? Ya, kita cari bilangan berapa yang apabila dikurangi 5 menghasilkan 30. Nah, tentu jawabannya adalah ya 35, karena selisih antara 35 dengan 30 juga sama, yaitu 5. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan barisan aritmatika. Nah, selanjutnya rumus barisan aritmatika. Nah, di sini ada bentuk umum dari barisan aritmatika. Ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UKN. Nah, U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN ini adalah suku-sukunya. Nah, di sini ada contohnya. Ada 2, 6, 10, 14, 18 sampai dengan 22. Jadi rumus umum dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, B ini apa? B ini adalah beda atau selisih yang kita bahas sebelumnya. Jadi, cara mencari nilai B adalah B sama dengan UN dikurang UN kurang 1 atau suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, kita lihat keterangannya di sini. U1 atau biasa disimbolkan dengan A sama dengan suku pertama, N sama dengan banyaknya suku, B sama dengan beda atau selisih, dan UN sama dengan suku N. Nah, jika kita lihat di sini, U1 atau biasa disimbolkan dengan A. Jadi, 2 ini adalah suku pertamanya atau suku kesatunya. 2, suku kesatunya. Selanjutnya B atau bedanya itu adalah selisihnya. Selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Bisa U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi dengan U3. Nah, bedanya ini selalu sama nilainya. Atau kita lihat 6 dikurangi 2 kan 4, selisihnya 4. Selanjutnya selisih antara 10 dengan 6 kan 4 juga. Atau 10 kurang 6 sama dengan 4. Selanjutnya selisih antara 14 dengan 10 juga sama, yaitu 4. Jadi cara mencari nilai B itu adalah suatu suku dikurangi suku sebelumnya, atau UN dikurang UN kurang 1. Jadi rumus umum barisan aritmatikanya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya contoh soal di sini yang pertama, diketahui barisan aritmatika 5, 11, 17, 23, 29 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah untuk yang A U10 atau suku ke-10 dan yang B U30 atau suku ke-30. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang A U10 atau suku ke-10. Nah, di sini kita masukkan rumus barisan aritmatikanya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, langkah pertama itu kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini kita lihat barisannya ada 5, 11, 17, 23, 29 dan seterusnya. Karena bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 5, maka A-nya kita ganti dengan 5. Selanjutnya
B atau beda itu adalah U2 dikurang U1 atau selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi B sama dengan 6 atau bedanya adalah 6. Selanjutnya U10 sama dengan A-nya kita ganti 5. Jadi 5 tambah N kurang 1. Karena U10 jadi N-nya kita ganti dengan 10. Jadi 10 kurang 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya 6. Jadi B sama dengan 6. Selanjutnya U10 sama dengan 5 ditambah 10 kurang 1. Nah, 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali dengan 6. Nah, untuk operasi yang seperti ini, kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya. Jadi 9 kali 6, baru tambah 5. Selanjutnya, U10 sama dengan 5 ditambah 54. U10 sama dengan 59. Jadi suku ke-10-nya adalah 59. Selanjutnya untuk yang B, U30 atau suku ke-30-nya. Nah, rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini karena suku pertamanya atau bilangan pertamanya adalah 5, maka A-nya kita ganti 5, selanjutnya B-nya itu adalah bedanya yang sama tadi ya. Jadi B sama dengan 6. Selanjutnya, U30 sama dengan A-nya 5 ditambah N kurang 1. Karena U30, jadi N-nya kita ganti dengan 30. 30 kurang 1 dikali 6. Selanjutnya, U30 sama dengan 5 ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali 6. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya. Jadi, 29 dikali 6 baru dijumlahkan dengan 5. Selanjutnya, U30 sama dengan 5 ditambah 174. U30 sama dengan 179. Jadi suku ke-30-nya adalah 179. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, suku ke-5 dan ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 20 dan 32. Nah, pertanyaannya, tentukanlah suku ke-30 dari barisan tersebut. Nah, untuk contoh soal seperti ini, kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena diketahui suku ke-5 dan suku ke-9, maka kita eliminasikan terlebih dahulu. Jadi, U5 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus barisan aritmatika ya. Dan U9 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. Jadi, A tambah 4B. Nah, A tambah 4B ini dari mana? Dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini U5, maka N-nya kita ganti dengan 5. Jadi A tambah 5 kurang 1 kali B. A tambah 5 kurang 1 sama dengan 4, jadi A tambah 4B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya, jadi A tambah 4B sama dengan 20. Nah, 20 ini dari mana? 20 ini adalah nilai dari suku ke-5-nya. Karena suku ke-5 bernilai 20, jadi U5 sama dengan 20. Selanjutnya, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya, jadi A tambah 8B. Nah, A tambah 8B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini adalah U9, maka N-nya kita ganti dengan 9. Jadi, A tambah 9 kurang 1 kali B. A tambah 9 kurang 1 yaitu 8. Jadi, A tambah 8B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 8B sama dengan 32. Nah, 32 ini dari mana? 32 ini adalah nilai dari suku ke-9-nya, yaitu 32. Nah, selanjutnya kita eliminasikan. A dikurang A sama dengan habis, atau 0. Selanjutnya, 4B dikurang 8B sama dengan negatif 4B. 20 dikurang 32 sama dengan negatif 12. B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. B sama dengan 3. Jadi nilai B adalah 3 atau bedanya itu adalah 3. Selanjutnya kita substitusikan. U5 sama dengan A tambah 4B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya untuk yang A tambah 4B menjadi A tambah 4B sama dengan 20. Seperti yang tadi ya. Suku ke-5-nya bernilai 20. Selanjutnya, A tambah 4 kali 3. Nah, karena B sudah diketahui yaitu 3, maka kita ganti A tambah 4 kali 3 sama dengan 20. A sama dengan 20 dikurang 12, A sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B-nya. Nilai A-nya 8 dan nilai B-nya adalah 3. Selanjutnya kita cari nilai U30 atau suku ke-30-nya. Nah,
U30 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Rumus barisan aritmatika ya. A tambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya U30 sama dengan A-nya kita ganti 8 karena sudah diketahui A-nya 8. Jadi A8 sama dengan N kurang 1. Nah, karena U30 maka N-nya kita ganti dengan 30. Jadi 30 kurang 1 dikali B. B-nya berapa? B sama dengan 3. Jadi B-nya 3. Selanjutnya U30 sama dengan 8 ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali dengan 3. Nah, untuk operasi seperti ini kita selesaikan dulu perkaliannya, baru penjumlahannya. Jadi 29 dikali 3 baru dijumlahkan dengan 8. Selanjutnya, U30 sama dengan 8 ditambah 87. U30 sama dengan 95. Jadi suku ke 30-nya adalah 95 ya. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, diketahui barisan aritmatika 8, 13, 18, 23 sampai seterusnya. Nah, pertanyaannya, suku keberapakah yang menilainya 158 atau suku keberapakah yang bernilai 158? Nah, untuk contoh soal seperti ini, kita yang disuruh cari adalah nilai N-nya. Nah, kita buat kembali barisan yang baru. Ada 8, 13, 18, 23 sampai seterusnya sampai dengan 158. Nah, kita buat rumus barisan aritmatikanya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, karena UN-nya adalah 158, jadi UN-nya kita ganti dengan 158. Selanjutnya, A-nya itu adalah bilangan pertama atau suku pertamanya. Nah, karena sudah ada 8, sebagai bilangan pertama atau suku pertamanya, maka A-nya kita ganti dengan 8. Jadi 8 ditambah N kurang 1. Nah, N di sini tetap ya, karena kita akan cari tahu nilai N-nya. Jadi N kurang 1 dikali B. B itu adalah bedanya. Jadi 13 dikurang 8 yaitu 5. Jadi B sama dengan 5. Selanjutnya 158 sama dengan 8 ditambah, nah ini N kali 5 sama dengan 5N. Selanjutnya negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Selanjutnya 158 sama dengan 5N, kita pindahkan ke depan aja. 5N tambah 3, nah 8 kurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya 5N sama dengan 158 dikurang 3. 5N sama dengan 155, N sama dengan 155 dibagi 5, N sama dengan 31. Jadi suku yang bernilai 158 adalah 31 atau N-nya adalah 31. Selanjutnya yang kedua yaitu deret aritmatika. Nah, sebelum kita bahas tentang deret aritmatika, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan bilangan. Nah, jadi deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan, dan tentu saja barisannya itu adalah barisan aritmatika. Sebagai contoh, di sini ada barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, 15 sampai dengan 57. Nah, jika suku-suku pada barisan aritmatika ini dijumlahkan, yaitu 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah sampai dengan 57, maka penjumlahan ini disebut dengan deret aritmatika. Selanjutnya rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, di sini ada bentuk umum dari deret aritmatika yaitu U1 tambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah sampai dengan U ke N. Nah, ini merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Sebagai contoh, di sini ada 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 dan tambah 22. Nah, penjumlahan dari suku-suku ini disebut dengan jumlah N suku pertama atau biasa disebut dengan Sn. Nah, jadi rumus Sn itu yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, keterangannya di sini, Sn sama dengan jumlah N suku pertama, U1 atau biasa disimbolkan dengan A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku, dan UN sama dengan suku KN. Nah, jika kita lihat pada barisan di sini,
Nah, 2 ini adalah suku pertamanya atau bilangan pertamanya. Selanjutnya, B-nya itu adalah beda atau selisihnya, yaitu U2 dikurang U1. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi selisihnya itu adalah 4. Selanjutnya N-nya itu adalah banyaknya suku. Nah, dari 2 sampai dengan 22 ini adalah banyaknya suku. Selanjutnya UN itu adalah suku ke N. Dan penjumlahan dari suku-suku pada barisan ini disebut dengan SN-nya. Selanjutnya contoh soal yang pertama yaitu diketahui deret aritmatika 9 tambah 13 tambah 17 tambah 21 tambah 25 tambah sampai dengan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukan untuk yang A S20 atau jumlah 20 suku pertamanya dan yang B S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang A S20 atau jumlah 20 suku pertamanya. Nah, di sini kita masukkan rumus dari aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini kita lihat dari aritmatikanya, karena bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 9, maka A-nya adalah 9. Selanjutnya selisihnya di sini 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Jadi selisihnya adalah 4 atau bedanya adalah 4. Jadi kita buat, karena tanya adalah S20, maka SN-nya kita ganti dengan S20. Jadi S20 sama dengan N per 2. Nah, karena S20, maka N-nya kita ganti dengan 20. Jadi 20 per 2 dikali 2 kali A. Nah, karena A-nya 9, maka kita ganti 2 kali 9. Ditambah N kurang 1. Nah, karena N-nya 20, maka N-nya kita ganti dengan 20. 20 kurang 1 dikali dengan B. B sama dengan 4, jadi dikali dengan 4. Selanjutnya, S20 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Dikali 2 kali 9 sama dengan 18. Ditambah 20 kurang 1. Nah, 20 kurang 1 sama dengan 19. Dikali 4. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkaliannya baru penjumlahannya. Nah, S20 sama dengan 10 dikali 18 tambah 76. S20 sama dengan 10 dikali 94. S20 sama dengan 940. Selanjutnya yang B, S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, di sini kita masukkan rumus dari aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, langkah pertamanya itu kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena kita sudah tahu nilai A dan nilai B-nya, maka langsung saja S50, karena nilainya adalah S50, maka Sn-nya kita ganti dengan S50. Sama dengan N per 2, nah karena S50, maka N-nya kita ganti dengan 50. 50 per 2 dikali dengan 2A. Nah, karena A-nya 9, jadi kita ganti 2 kali 9 ditambah N kurang 1. Nah, karena S50, jadi N-nya kita ganti dengan 50. 50 kurang 1 dikali dengan B. B sama dengan 4, jadi dikali 4. Selanjutnya, S50 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Dikali 2 kali 9 sama dengan 18. Ditambah 50 kurang 1 sama dengan 49 dikali 4. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkalian ini baru penjumlahannya. Jadi S50 sama dengan 25 dikali 18 tambah 196. S50 sama dengan 25 dikali 214. S50 sama dengan 5350. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 5350. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui suku ke-10 dan ke-14 suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 54 dan 74. Pertanyaannya, tentukan jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Nah, untuk contoh soal seperti ini kita cari tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Nah, karena yang diketahui adalah suku ke-10 dan ke-14, maka di sini kita gunakan sistem eliminasi. Nah, yang pertama, U10 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus barisan aritmatika ya. Dan U14 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah,
A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya, yaitu A tambah 9B. Nah, A tambah 9B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini kan U10. Maka N ini kita ganti dengan 10. Jadi, A tambah 10 kurang 1 kali B. A tambah 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi, A tambah 9B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 9B sama dengan 54. Nah, 54 ini dari mana? 54 ini adalah nilai dari suku ke-10-nya. Nah, karena suku ke-10 bernilai 54, jadi sama dengan 54. Selanjutnya, A tambah N kurang 1 kali B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 13B. Nah, A tambah 13B ini dari mana? Nah, dari sini. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini U14, maka N-nya kita ganti dengan 14. Jadi, A tambah 14 kurang 1 kali B. Nah, A tambah 14 kurang 1 sama dengan 13, jadi A tambah 13B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 13B sama dengan 74. Nah, 74 ini adalah nilai dari suku ke-14-nya. Jadi, suku ke-14 bernilai 74, jadi sama dengan 74. Selanjutnya, kita eliminasikan A dikurang A sama dengan habis atau 0. Selanjutnya, 9B dikurang 13B sama dengan negatif 4B. 54 dikurang 74 sama dengan negatif 20. Nah, B sama dengan negatif 20 dibagi dengan negatif 4. B sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai B-nya adalah 5. Selanjutnya kita gunakan sistem substitusi. Nah, di sini kita gunakan U10. Nah, U10 sama dengan A tambah 9B. Seperti yang tadi ya. Nah, A tambah 9B kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah 9B sama dengan 54. Nah, 54 ini adalah nilai suku ke-10-nya. Nah, A tambah 9 kali B. Nah, karena B-nya sudah kita ketahui yaitu 5, maka B-nya kita ganti dengan 5. A tambah 9 kali 5 sama dengan 54. A sama dengan 54 dikurang 45. Nah, A sama dengan 9. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B-nya, di mana A sama dengan 9 dan B sama dengan 5. Selanjutnya, karena yang tadi adalah jumlah 30 suku pertamanya, jadi kita buat rumus dari aritmetikanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N per 1 kali B. Nah, karena tadi adalah jumlah 30-nya, jadi Sn-nya kita ganti dengan 30. Jadi, S30 sama dengan N per 2. Karena tadi adalah jumlah 30 suku pertamanya, jadi N-nya kita ganti dengan 30. Nah, 30 per 2 dikali 2 kali A. Nah, karena A-nya 9, jadi A-nya kita ganti dengan 9. 2 kali 9 ditambah N kurang 1, karena N-nya 30, jadi N-nya kita ganti dengan 30. 30 kurang 1 dikali dengan B, di mana B sama dengan 5, jadi dikali 5. Selanjutnya, S30 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15, dikali 2 kali 9 sama dengan 18, ditambah 30 kurang 1 sama dengan 29 dikali 5. Nah, untuk operasi yang seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu perkaliannya baru penjumlahannya. Jadi S30 sama dengan 15 dikali 18 tambah 145. S30 sama dengan 15 dikali 163. S30 sama dengan 2445. Jadi jumlah 30 suku pertamanya adalah 2445. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Hitunglah jumlah N suku pertama deret aritmetika berikut. 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah sampai dengan 200. Nah, di sini kita cari tahu dulu nilai N-nya. Nah, baiknya suku dari deret ini kita cari tahu dulu, baru kita jumlahkan. Nah, di sini kita masukkan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N per 1 kali B. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kirinya. A tambah N kurang 1 kali B sama dengan UN. Nah, kita lihat, karena barisan pertama atau suku pertamanya adalah 4, maka A-nya kita ganti dengan 4. Jadi, A-nya 4 ditambah N kurang 1. Karena kita mau cari tahu nilai N-nya, jadi N-nya di sini masih tetap ya.
N kurang 1 dikali B. Nah, B-nya kita lihat selisihnya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi B-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan UN. Nah, di sini UN-nya adalah 200. Jadi UN-nya kita ganti dengan 200. Selanjutnya 4 ditambah N kali 4 sama dengan 4N. Kemudian negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Sama dengan 200. Nah, 4 dikurang 4 sama dengan habis. Jadi tinggal 4N sama dengan 200. N sama dengan 200 dibagi 4. N sama dengan 50. Jadi N-nya ini adalah 50. Kemudian kita cari jumlah 50 suku pertamanya karena N-nya adalah 50. Nah, kita buat rumus dari aritmetikanya. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, kita gunakan rumus yang ini karena sudah diketahui UN-nya. Nah, karena UN di sini adalah 200 sudah diketahui, jadi kita gunakan rumus yang N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, selanjutnya karena N-nya adalah 50, jadi Sn-nya kita ganti dengan S50 sama dengan N per 2. Karena N-nya 50, jadi N-nya kita ganti dengan 50. 50 per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, U1-nya atau bilangan pertamanya 4, jadi kita ganti U1-nya 4 ditambah UN-nya. Karena UN-nya 200, jadi UN-nya kita ganti dengan 200. Selanjutnya S50 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25 dikali 4 tambah 200 sama dengan 204. Selanjutnya S50 sama dengan 5100. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 5100. Selanjutnya contoh soal yang keempat, yaitu jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 500 yang habis dibagi 6 adalah. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, kita cari tahu dulu bilangan asli antara 200 dan 500. Artinya, bilangan asli antara 200 sampai 500 yang habis dibagi dengan 6 atau yang dapat dibagi dengan 6. Nah, di sini kita buat deretnya. Karena ditanya adalah jumlah, maka kita buat deretnya. 204 tambah 210 tambah 216 tambah sampai dengan 498. Nah, ini adalah bilangan asli yang dapat dibagi dengan 6 atau yang habis dibagi dengan 6. Nah, selanjutnya kita cari banyaknya suku dari 204 sampai 498 ini. Kita gunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini karena UN-nya adalah 498, maka kita ganti dengan 498 sama dengan, kita lihat bilangan pertama atau suku pertamanya adalah 204. Jadi A-nya kita ganti dengan 204. Nah, A-nya kita ganti dengan 204 ditambah N kurang 1. Karena N yang mau kita cari, jadi N di sini masih tetap ya. N kurang 1 dikali dengan B. Nah, kita lihat selisihnya di sini 210 dikurang 204 kan sama dengan 6. Jadi B-nya kita ganti dengan 6. Selanjutnya 498 sama dengan 204 ditambah N kali 6 sama dengan 6N. Kemudian negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. Kemudian 498 sama dengan 6N ditambah 168. Ini dari 204 dikurang dengan 6, 168. Selanjutnya 6N-nya kita pindah ke ruas sebelah kirinya. Jadi 6N sama dengan 498 dikurang 168. 6N sama dengan 300. N sama dengan 300 dibagi 6. N sama dengan 50. Jadi baiknya suku dari deret ini adalah 50. Kemudian kita jumlahkan. Kita masukkan rumus dari aritmetikanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Karena N-nya 50, maka kita ganti Sn-nya dengan S50 atau jumlah 50 suku pertamanya. Nah, S50 sama dengan N per 2, nah N-nya kita ganti dengan 50 karena S50, jadi 50 per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, U1-nya di sini atau bilangan pertamanya atau suku pertamanya kita lihat di sini 204, maka U1-nya kita ganti dengan 204 ditambah dengan UN-nya yaitu 468, jadi ditambah 468. Selanjutnya S50 sama dengan 50 bagi 2 atau 50 per 2 sama dengan 25 dikali 702.
Selanjutnya, S50 sama dengan 17.550. Jadi jumlah 50 suku pertamanya adalah 17.550. Nah, kesimpulan di sini yaitu yang pertama, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Bentuk umum dari barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, U4 sampai dengan UKN. Selanjutnya yang kedua, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Nah, bentuk umum dari deret aritmatika yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah sampai dengan UKN. Selanjutnya yang ketiga, rumus barisan aritmatika suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, selanjutnya yang keempat, rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B atau SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.